Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa nama-nama pemimpin Israel terdengar begitu alkitabiah? Mengapa nama mereka seolah-olah menyatu dengan debu tanah Yerusalem atau perbukitan Galilea? Jawabannya sebenarnya sangat aneh, karena nama-nama itu adalah hasil rekayasa. Di balik nama-nama gagah seperti Netanyahu, Ben Gurion, atau Sharon, tersembunyi identitas asli yang jauh dari Timur Tengah. Mereka bukan datang dengan nama-nama yang berakar di tanah Palestina, melainkan membawa nama-nama dari daratan tinggi Eropa Timur, dari Polandia, Rusia, Ukraina, dan Lituania. Inilah awal dari sebuah proyek besar yang kita sebut sebagai pencucian identitas, atau dalam istilah resminya, yaitu Hebraisasi. Bayangkan sebuah skenario sederhana, sebuah keluarga di sebuah desa di Palestina, katakanlah keluarga Al-Husaini atau Al-Khalidi, telah mendiami rumah yang sama selama 400 tahun. Nama belakang mereka tercatat dalam dokumen Utsmaniyah, dalam akta tanah lama, dan di nisan kakek buyut mereka yang sudah berlumut. Nama mereka adalah identitas yang organik, tumbuh dari tanah tempat pohon zaitun mereka berdiri. Lalu, datanglah sekelompok orang dari kapal-kapal besar di pelabuhan Haifa pada tahun 1948. Mereka menyebut diri mereka sebagai pemilik asli yang kembali pulang. Namun ada satu masalah besar, yaitu nama belakang mereka adalah Grun, Mabovich, Milekowski, dan Persky. Nama-nama ini tidak memiliki resonansi sedikit pun dengan sejarah Timur Tengah. Nama-nama ini terdengar asing, terdengar seperti suara jalanan di Warsawa atau Moskow, bukan suara dari padang pasir Sinai. Inilah paradoksnya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai penduduk asli memiliki nama yang sangat Eropa? Untuk menutupi kecacatan narasi ini, ideologi Zionisme melakukan sebuah operasi plastik sejarah yang paling masif di abad ke-20-an. Mereka menanggalkan nama-nama Eropa mereka yang memalukan dan menggantinya dengan nama-nama Ibrani yang terdengar kuno dan religius. Ini bukan sekedar ganti nama, ini adalah upaya sadar untuk menghapus jejak kaki mereka yang sebenarnya berasal dari Eropa. Mari kita lihat satu persatu identitas asli para tokoh yang selama ini dianggap sebagai pahlawan oleh kaum Zionis. Namun bagi kita, mereka adalah simbol dari rekayasa identitas. Yang pertama ada David Ben Gurion. Nama lahirnya adalah David Grun. Perdana Menteri pertama Israel ini adalah otak di balik kewajiban mengganti nama. Lahir di Plonsk, Polandia, David Grun menyadari bahwa nama Grun, yang berarti hijau dalam bahasa Jerman atau Yiddish, akan selalu mengingatkan dunia bahwa dia adalah orang Eropa. Kemudian dia mengganti namanya menjadi Ben Gurion, yang artinya anak singa muda. Mengapa? Agar dunia percaya bahwa dia adalah kelanjutan dari tokoh sejarah Yahudi kuno, bukan seorang imigran Polandia yang baru saja turun dari kapal. Kemudian yang kedua ada keluarga Netanyahu, lahir sebagai Milekowski. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kakek Benyamin Netanyahu atau Nathan Milekowski adalah seorang rabi dari Lituania. Anaknya yaitu Ben-Zion yang merupakan ayah dari Benyamin adalah orang yang secara resmi mengubah nama keluarga mereka menjadi Netanyahu. Nama Milekowski adalah nama khas Slavia. Jika Benyamin tetap menggunakan nama Benyamin Milekowski, narasi penduduk asli akan runtuh seketika. Dengan menggunakan nama Netanyahu yang berarti pemberian Tuhan, dia membangun benteng psikologis seolah-olah kekuasaannya direstui oleh langit. Padahal silsilahnya merujuk pada tanah Polandia dan Lituania. Lalu yang ketiga ada Shimon Peres, yang nama lahirnya adalah Shimon Persky. Mantan presiden dan PM Israel ini lahir di Wisniw, Polandia, yang sekarang adalah Belarus. Nama Persky sangat kental dengan aroma Eropa Timur. Ketika dia pindah ke Palestina, dia mengganti namanya menjadi Peres, yang artinya burung pemangsa atau herring. Perubahan ini bukan tanpa maksud. Dia ingin terlihat tangguh dan selaras dengan alam liar Palestina, meninggalkan citra pemuda Polandia yang terpelajar. Kemudian ada Golda Meir, yang lahir sebagai Golda Mabovich. Satu-satunya PM wanita Israel ini lahir di Kiev, Ukraina. Sebelum menjadi Meir, dia menggunakan nama suaminya yaitu Meyerson. Atas desakan David Ben Gurion yang sangat fanatik dan Hebraisasi, dia mengibranikan namanya menjadi Meir, yang berarti memberi cahaya. Sekali lagi, identitas Ukrainanya dikubur dalam-dalam di bawah label Ibrani yang mengkilap. Dalam ideologi Zionisme,
ada sebuah doktrin yang sangat rasis dan diskriminatif yang disebut Seilat Hagalut atau penolakan terhadap pengasingan. Para pemimpin Zionis awal sangat membenci fakta bahwa bangsa Yahudi telah hidup di Eropa selama ribuan tahun. Bagi mereka, kehidupan di Eropa adalah simbol kelemahan, penghinaan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, ketika mereka menginjakan kaki di tanah Palestina, mereka tidak hanya ingin merampas tanahnya, tetapi juga ingin menghapus versi lama diri mereka sendiri. Identitas Eropa dianggap sebagai aib. Mereka malu disebut orang Polandia atau orang Jerman. Nama Ibrani adalah senjata. Dengan menggunakan nama-nama dari kitab suci, mereka melakukan gaslighting atau manipulasi psikologis terhadap dunia. Mereka ingin orang Kristen di Barat dan orang-orang di seluruh dunia berpikir, lihat, tokoh-tokoh Alkitab telah kembali. Padahal yang kembali adalah para pemikir sekuler dari Eropa Timur yang bahkan banyak di antaranya adalah ateis.